Mungkin nggak mereka pakai itu hanya untuk penggiringan opini? Survei itu tidak bisa dipakai untuk menggiring opini. Oke. Tidak bisa. Kalau tidak salah, 2 minggu yang lalu kita itu rapat tuh kemarin. Ada lembaga survei yang menangkan Anies, ada lembaga survei yang menangkan Prabowo, ada yang memenangkan Ganjar. Dikumpulkan semuanya. Tapi ingat, kebenaran ini tidak bisa dijudgementasi sebagai hasil pemilu dan menang secara mutlak. Walaupun dalam profesionalisme itu saya tanya, kok agak beda dia sama Jayadi Hanan dalam hal survei? Jauh sekali bedanya. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita hari ini, Emrus Sihombing, Refli Harun, Maman Suherman, Shirley Anavita, Kukuh Adi, Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program eksklusif Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan pemirsa, seperti biasa kali ini Q&A hadir dengan tema yang sangat spesial. Jelang pemilu 2024, gelombang survei terus bermunculan di beberapa lini masa, baik juga di media sosial. Dan tentu saja hasil-hasil survei ini ada juga yang menuai pro dan kontra. Apakah hasil angka-angka dalam survei ini sangat menentukan siapakah sang juaranya? Langsung saja kita undang ke studio ada Adi Prayitno dari Parameter, Jayadi Hanan, LSI, Deddy Kurniasyah, IPO. Halo, apa kabar? Selamat malam rekan-rekan. Mas Adi, sini dulu dong. Semangat sekali. Bung Jayadi Hanan. Udah nggak sabar soalnya. Nggak sabar. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk. Oke. Kita mau sedikit simulasi ya. Seperti apa sih lembaga survei ini menilai pemilihan kepala desa ya. Ada 3 calon kepala desa yang akan menyampaikan visi misinya. Kita akan mulai dari Shirley terlebih dahulu dan nanti silakan kita akan voting bersama siapakah yang akan menjadi unggulan dan terpilih. Kita berikan tepuk tangan untuk Shirley. Aduh, kacau. Shirley, 30 detik. Silakan menyampaikan visi misinya sebagai calon kepala desa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Oh, dia nunggu dijawab. Sedang sekali saya diberi kesempatan kali ini untuk menyampaikan sedikit pandangan tentang apa yang akan kita lakukan dalam beberapa waktu ke depan. Sekiranya kita diberi kesempatan untuk memimpin desa ini. Ada 3 poin pertama. Yang pertama adalah bahwa semua urusan administrasi harus bisa dilakukan secara mudah, cepat, dan efektif. Yang kedua adalah bahwa setiap perempuan yang ada di desa ini harus mendapatkan kesempatan untuk bertumbuh. Dan yang ketiga adalah bahwa akan kita utamakan untuk anak-anak muda membuat komunitas-komunitas yang bisa membuat mereka jauh lebih bisa bertumbuh. Baik, terima kasih. Silakan duduk untuk calon pertama. Calon kedua, Kang Maman. Wow, saya bukan itu. Ya. Kita berikan tepuk tangan Kang Maman. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedesa, sekeluhan. Kita punya keluhan yang sama. Jalan desa kita kalau hujan banjir, kalau panas, penuh dengan lubang-lubang, penuh dengan batu-batu. Dan itulah yang menghambat hasil bumi kita sampai ke pasar. Yang membuat tomat-tomat kita busuk sampai ke pasar dan harga jadi terganggu. Karena itu kalau memilih saya sebagai kepala desa, saya akan mengaspal semua jalan desa. Dan ingat, setiap pagi desa akan menyediakan sarapan untuk seluruh warga supaya tidak terkena stunting anak-anaknya. Jadi ingat kepala desa, ingat kepala desa, ingat kepalanya coblos kepala Kang Maman. Oke. Terima kasih. Ya, ingat yang kinclong-kinclong, Kang Maman, ya kan. Silakan calon ketiga, Kukuh Adi.
Selamat malam para penduduk desa sekalian semua. Ingat, saya sangat mencintai desa ini. Sangat cinta sekali, saya akan mati untuk desa ini. Walaupun yang lalu-lalu saya mungkin gagal dalam memimpin desa ini, tapi saya kali ini bisa memimpin desa ini. Pokoknya kalau macam-macam, orang-orang yang macam-macam akan desa ini akan saya tumpas semua biar desa ini maju. Visi misinya itu, dan yang penting pokoknya gitu ya. Oke. Terima kasih. Oke, itu tadi adalah penampilan 3 calon kepala desa kita. Saatnya kita akan melakukan pemilihan. Untuk calon kepala desa yang pertama, silakan. Ada berapa orang yang memilih Shirley Anavita? Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang penduduk. Oke, kemudian dari calon kepala desa Maman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang untuk Kang Maman. Terus kemudian ada calon kepala desa untuk Kuku Adi, ada berapa orang? 0. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pemenangnya adalah Kang Maman. Jadi dalam pemilihan ini Kang Maman yang menang. Tapi saya mau tahu, persoalannya bukan siapa yang menang. Tapi kenapa Anda rekan-rekan memilih Kang Maman? Boleh nggak? Kenapa? Saudara. Nah, silakan. Saya melihat dengan visi misi Kang Maman yang ingin membantu jalan-jalan. Karena di kampung tuh banyak jalan-jalan yang rusak, sehingga untuk akses kemanapun tidak bisa. Mungkin itu salah satu saya meyakini dengan visi misi Kang Maman. Seperti itu. Visi misinya jelas. Oke, satu lagi deh nggak apa-apa. Kenapa milih Shirley? Mungkin bagi saya pilihan visi misi Kak Shirley itu lebih dibutuhkan untuk zaman sekarang, karena karena administrasi yang lebih mudah, cepat dengan cara online, terus hak-hak anak muda juga ingin lebih diutamakan, dan anak perempuan juga diutamakan. Mungkin bagi saya lebih direlevankan untuk Kak Shirley gitu. Baik, terima kasih. Nah, satu lagi yang milih Kuku tadi siapa? Sampaikan alasannya. Alasan saya kenapa milih Bang Kuku, karena pertama orangnya asik. Gitu. Karena pemimpin itu harus asik, nggak bisa tegang-tegang. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Ya pemirsa, itu tadi ada simulasi kita memilih calon kepala desa. Nah, beruntungnya adalah para pemilih ini bisa menyaksikan langsung kampanye atau mendengarkan langsung visi misi dari calon kandidatnya dan langsung bisa melakukan pemilihan, begitu. Tapi bagaimana ketika mungkin dengan orang-orang atau masyarakat di luar sana yang tidak memiliki kesempatan mengenal para kandidatnya, dan tapi bisa saja mereka jadi responden ya untuk survei itu. Nah, seperti apa itu korelasinya, Bang Deddy dulu? Ya, memang lebih banyak masyarakat atau pemilih dipastikan tidak mengenal secara langsung. Tapi mereka dipastikan mendengar program apa yang akan dijalankan oleh kandidat ketika dia dipercaya atau menang dalam kontestasi. Kang Maman misalnya tadi lebih banyak dipilih karena sebagian besar masyarakat kita itu memang lebih menyenangi hal-hal yang praktis. Hal-hal yang secara langsung bisa dipahami langsung. Sarapan gratis misalnya, jalan berlubang, itu sesuatu yang oleh masyarakat desa atau oleh sebagian besar masyarakat kita itu gampang dicerna langsung. Sementara kalau Shirley tadi kan ya cukup melangit ya, dalam artian dilihat dari porsi pemilih kita kan ya memang semuanya ingin maju, tapi kalau dalam tataran konsep wacana kan masyarakat juga akan sulit. Bagaimana nanti kita bisa dihadapkan pada kemajuan yang realitasnya tidak terbaca, kira-kira begitu. Oke, kalau Bu Jayadi Hanan. Ya, isi kampanye atau visi misi itu kan hanya salah satu aspek saja dari sosialisasi kandidat kepada masyarakat secara umum. Ya, jadi biasanya itu kita kenalnya lewat debat, ya, atau lewat itu baliho-baliho segala macam, atau lewat pertemuan-pertemuan gitu ya. Jadi itu hanya salah satu saja. Ada banyak hal lain yang bisa membuat masyarakat itu kenal dengan kandidatnya, termasuk tim sukses, termasuk alat peraga yang dia pasang dan sebagainya. Jadi bisa jadi faktor-faktor itu yang lebih berpengaruh daripada visi misi yang disampaikan. Tapi benar bahwa Kang Maman itu memulai dengan masalah konkret, ada jalan segala macam, lalu dihubungkan dengan ekonomi. Dan memang kalau kita lihat di survei, masalah paling mendesak menurut masyarakat yang harus segera diselesaikan itu adalah soal-soal ekonomi, kehidupan sehari-hari. Nah, masalah perempuan, masalah anak muda secara umum,
atau birokrasi yang disampaikan oleh Mbak Shirley itu memang dia menjadi masalah tapi tidak dalam top priority masyarakat. Dia akan menjadi top priority kalau dikaitkan dengan ekonomi misalnya. Oke, ekonomi dan kondisi konkret di lapangan itu bisa meningkatkan elektabilitas. Nah, bagaimana kemudian pertanyaannya meningkatkan elektabilitas seperti Kuku Adi ini tadi? Ya, saya kira kunci dalam sebuah kompetisi itu adalah popularity. Jadi, sehebat apapun visi misi yang disampaikan oleh masing-masing calon, kalau tidak populer, orang tidak mengenal, itu agak sulit untuk disampaikan. Jadi sehebat apapun visi misi yang disampaikan oleh Kang Maman, kemudian adik kita yang perempuan dan Kuku, itu kalau tidak dikenal oleh publik agak rumit. Oleh karena itu, popularity itu adalah kunci utama. Bagaimana cara meningkatkan popularitas? Banyak hal yang disebut dengan serangan udara itu. Bisa pakai media-media mainstream, pakai TV, pakai koran, pakai radio, ataupun melalui media-media sosial yang sekarang begitu booming, termasuk atribut-atribut kampanye seperti spanduk, baliho, kemudian billboard, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau orang sudah populer, yang kedua adalah bagaimana menerjemahkan popularitasnya itu menjadi tingkat kesukaan. Itu nggak gampang. Banyak orang populer, banyak orang dikenal, tapi nggak disuka. Misalnya contoh, artis yang maju dalam kompetisi, baik itu pileg, pilkada, pemilihan anggota dewan, nggak jadi. Padahal orang tahu. Karena banyak habits, banyak visi dan idenya nggak disukai. Oleh karena itu, populer penting, tapi tugas utama setelah itu disukai, baru kemudian elektabilitas. Menerjemahkan kesukaan itu menjadi tingkat keterpilihan. Nggak gampang. Ya, elektabilitas banyak hal yang bisa dijelaskan. Soal bagaimana kerja ke masyarakat, memberikan sesuatu yang konkret, to the point, fakta-fakta faktual, yang sangat direct dibutuhkan oleh keseharian hidup mereka. Oke, jangan dijawab semua dulu. Bung Adi masih banyak box belum terbuka. Kita berikan tepuk tangan. Mungkin nggak mereka pakai itu hanya untuk penggiringan opini? Survei itu tidak bisa dipakai untuk menggiring opini. Tidak bisa. Ujian pertama bagi bintang tamu ya. Ujian pertama itu bukan untuk Kang Maman, Shirley dan juga Kuku, tapi buat mereka sebenarnya. Nah, rekan-rekan dari lembaga survei ada 9 box. Nanti di dalamnya akan ada topik-topik. Silahkan untuk dipilih box mana yang akan dipilih. Kita akan ulas masing-masing box itu dengan pertanyaan dari audiens dan juga para panelis dan mungkin dari saya. Langsung saja, Bung Dadi milih box yang pertama nomor berapa? Ya perlu bagus juga kita mulai dari tengah mungkin 5. 5 ya? Oke, box nomor 5 kita buka. Di balik layar. Nah, saya tuh sebenarnya pengen tahu loh, gitu kan, sebagai jurnalis saya juga pengen tahu kalau survei-survei gitu siapa sih yang bayar? Lembaga survei kerjanya itu siapa yang mendanai begitu? Ya, bahwa lembaga survei itu pendanaannya tidak selalu dari aktivitas politik. Bahkan jangan-jangan ada lembaga survei yang justru pendanaan dari lembaga politik itu justru bukan prioritas. Artinya bukan sebagai faktor utama kenapa lembaga survei bisa survive, termasuk bisa melakukan survei berulang-ulang. Kami justru lebih banyak dalam durasi misalnya 1 tahun periode survei, kami lebih banyak melakukan survei-survei akademik, luaran jurnal, termasuk juga hibah-hibah internasional misalnya. Jadi hanya saja kan mereka tidak dipublikasikan secara masif di media, di publik. Sehingga orang-orang yang dilihat adalah lembaga survei politik adalah aktivitas yang hanya politik saja. Jadi kalau ditanya siapa donatur terbesar, ya tentu adalah lembaga-lembaga riset asing atau bahkan mungkin lembaga-lembaga pemerintah asing, dan banyak sekali. Termasuk juga mungkin adalah lembaga-lembaga politik. Oke. Baik. Nah, sebagai pemenang pemilihan kepala desa, Kang Maman, apa yang bikin Kang Maman paling penasaran kalau dengar kata lembaga survei? 1, ada nggak kepala daerah yang menang dan tidak menggunakan lembaga survei? Bung Jayadi, silakan mungkin bisa menjawab. Mungkin ada ya, Kang, mungkin. Tapi saya nggak ingat, ya mungkin ada. Tapi mayoritas menggunakan. Umumnya mereka memetakan kompetisi politik itu dengan meminta bantuan lembaga survei, memetakan ya kompetisinya. Tapi kalau misalnya, jadi ada 2 aspek kan, memetakan situasi, memetakan elektabilitas, lalu mengetahui kekuatan dan kelemahan. Lalu kemudian setelah itu dia mengintervensi dari data itu. Nah, kalau mengintervensi itu kegiatan yang sifatnya pendampingan politik atau konsultansi politik. Mungkin nggak mereka pakai itu hanya untuk penggiringan opini? Survei itu tidak bisa dipakai untuk menggiring opini. Tidak bisa. Survei itu yang benar adalah memetakan. Oke, Bung Refli. Di antara 3 pollster ini, apakah sekarang terlibat dengan
pemenangan pasangan calon atau ada kontrak dengan pasangan calon. Itu dulu. Maksudnya jadi konsultan? Jadi konsultan iya, survei iya. Oke. Kalau LSI melakukan survei dari berbagai ada partai politik, ya, terutama partai politik survei dapil. Kondisi hari ini aja. Iya, tapi kita tidak punya kontrak dengan lembaga dengan pihak tertentu, tidak. Jadi dengan pasangan calon itu ada. Boleh. Bung Adi, Bung Dedi? Sampai saat ini tidak ada kontrak apapun dengan paslon tertentu untuk Pilpres 2024. Oke. Jikapun ada, itu hanya sebatas dalam tanda kutip untuk kebutuhan survei, tapi tidak ada kaitan apapun setelah itu. Oke. Hanya untuk bantu mapping soal bagaimana peta kompetisi elektoral. Jadi siapapun mau nomor 4, nomor 5, nomor 6, oke. Oke. Apa dia nggak ada? Saya satu begini. Kenapa saya katakan demikian ya? Saya termasuk orang yang terus terang kalau tidak mau menyebutkan sumber dananya, saya mengatakan no, saya tidak akan percaya survei itu. Nah, semua survei tidak mau menyebutkan sumber dana itu, unfortunately-nya begitu. Bang Rafli begini, survei kalau kita mengacu pada hasil pemilu, baik 2019, 2014, dan pemilu-pemilu setelahnya pasca reformasi, itu adalah bagian dari partisipasi politik masyarakat. Jadi nanti dia akan daftar ke KPU untuk mengumumkan hasil surveinya. Ketika daftar ke KPU itu mengumumkan segala hal tentang metodologi, termasuk soal pendanaan. Di situ ada audit yang kemudian harus disertakan dan dilaporkan kepada KPU. Sekarang atau kemarin? Termasuk nanti di 2024. Jadi siapapun poster. Saya, survei yang sebelum mendaftar ke KPU itu kan tidak ada deklarasi soal dananya. Oh, kalau itu rata-rata memang siapapun terbuka. Padahal itulah jalan untuk kemudian kita melihat hasil kan. Yang kemudian orang mengatakan bahwa untuk melihat hasil itu lembaga ini selalu condong ke sana, lembaga itu condong ke sana, kan begitu. Boleh saya tambah. Oke, silakan Bung silakan menambahkan dulu Bung Sio. Mungkin teman-teman surveyor ini ya tidak sebagian dari situ. Tapi adakah kemungkinan surveyor itu melakukan surveyor sekaligus konsultan, tapi bukan lembaga ini? Bisakah itu terjadi? Ya, bisa saja. Bisa. Dan saja. Ada di Indonesia. Saya kira ada. Ada ya? Ada ya. Saya kira ada. Tapi begini. Ya. Apakah itu sumber dana tidak itu, boleh? Begini. Atau sah-sah saja? Itu boleh-boleh saja. Boleh aja kan? Nah, intinya bukan di dana itu menurut saya. Intinya itu survei itu kan aktivitas ilmiah. Kalau memang sebagai sekaligus konsultan, begitu ya, kemungkinan hasil itu bisa dibuat jadi penggiringan kan, suatu sosok atau kandidat tertentu. Misalnya dengan memainkan metodologi tertentu atau sampling tertentu. Itu tidak boleh. Sebentar. Dengan metodologi tertentu, sampling tertentu. Katakanlah misalnya kita tahu suatu kandidat tertentu pemilihnya adalah usia tertentu misalnya. Itu menjadi populasi. Lalu itu disurvei. Lalu kemudian disounding ke ruang publik bahwa sosok A adalah elektabilitasnya lebih tinggi dibanding yang lain. Karena memang ada agenda di balik itu. Saya punya. Oke, Bung Dedi, silakan. Bung Dedi. Saya punya pandangan soal itu, Bung Emrus ya. Yang Bung Emrus maksudkan adalah apakah lembaga survei kemudian mengintervensi hasil menyesuaikan dengan keinginan dari kandidat supaya menjadi semacam propaganda yang memang menguntungkan. Apakah pesanan atau tidak gitu kan hasilnya? Pada dasarnya sebetulnya lembaga survei itu tidak sejauh itu. Lembaga survei itu hanya melayani, kemudian menyajikan data. Betul. Persoalan nanti kemudian data itu kita rilis ke publik, lalu kemudian masing-masing orang atau masing-masing pihak belum tentu klien kami. Artinya belum tentu dia yang membiayai lembaga survei itu. Tapi karena hasilnya bagi mereka adalah cukup menguntungkan, mereka lah yang kemudian memproduksi hasil survei itu menjadi materi propaganda. Misalnya saya katakan misalnya, Kang Maman misalnya. Kang Maman di 50% masyarakat desa menganggap Kang Maman adalah orang yang peduli. Iya. Hasil survei hanya menyatakan beliau peduli 50%. Tapi partai politik, tim sukses, dan segala macam yang mendukung Kang Maman, mereka akan melakukan propaganda yang banyak. Salah satunya misalnya, Kang Maman tidak memelihara rambut sehingga dianggap sebagai orang yang peduli. Survei tidak pernah menyatakan soal rambut. Yang menyatakan soal rambut adalah tim sukses. Nah, itu menjadi materi propaganda. Artinya lembaga survei tidak pernah melakukan, ini paling tidak artinya yang kekuatan politik tentu yang menghiperbola daripada hasil survei itu. Ya, itu bisa saja kan karena memang mereka punya kepentingan untuk melakukan narasi-narasi politik. Tapi ada tidak sih fenomena? Tapi ada tidak fenomena bahwa survei itu dilakukan karena ada pesanan tertentu gitu? Nah, itu.
Kalau pesanan tertentu dalam artian melakukan survei ya pasti ya. Enggak, pesanan bahwa saya sebagai calon tertentu, oh ya. Harus diatur hasilnya sekian. Diatur hasilnya saya kira itu yang menguntungkan saya. Mungkinkah itu bisa terjadi? Ya itu bukan survei namanya. Itu namanya kriminal. Begini, Itu kriminal. Dan itu sanksinya apa sih, Bung Jayadi Ahmad? Jika emang terjadi. Sanksi. Saya sekaligus Sekretaris Jenderal Persepi. Betul. Ya. Ya, sanksinya Satuan apa? Survei Opini Publik. Sanksinya etik. Jadi kalau dia menjadi anggota Persepi, kita panggil, kita tanya, kamu benar nggak surveinya, melakukan metodologinya benar apa tidak, bohong atau tidak, manajemennya bagaimana, ada kesalahan yang sifatnya di luar metodologi atau tidak, itu dicek semua. Terpantau ya? Iya. Dan itu baru saja kita melakukan itu, kita ngecek berbagai lembaga Ada yang survei kena sanksi. Jelang Pilpres gimana situasinya lembaga-lembaga survei? Sementara ini Tertib secara nggak? umum anggota-anggota Persepi masih berada dalam koridor itu. Ada berapa anggota? Memang ada beberapa kelemahan metodologi misalnya. Anggota kita ada 42 kalau nggak saya. Oke, kelemahan metodologi yang paling lemah apa? Misalnya dalam pengambilan sampel, ya, pengambil sampel gitu. Kan sampel itu harus diambil secara ilmiah, secara random. Non proba atau proba. Harus probabilistik. Kalau surveinya probabilistik gitu. Nah itu kan misalnya ada ada yang mengambil sampel tapi jumlah jumlah desanya nggak cukup, atau desa tertentu hilang dari sampling frame-nya, ya kerangka sampelnya, nah, itu kan nggak boleh. Nah, kalaupun dia memang terpaksa melakukan itu, misalnya gini, ada survei telepon misalnya ya, survei telepon itu dia tidak bisa menjangkau 100% populasi pemilih, nggak bisa. Kenapa? Yang punya telepon yang bisa dijangkau itu hanya sekitar 80-83%. Nah, kalau itu yang terjadi, maka lembaga survei harus mengatakan sampelnya berasal dari 83% populasi pemilih. Dia harus bilang itu. Oke. Maka dia itu boleh gitu. Jadi ada kejujuran dan sebagainya. Termasuk yang disampaikan Pak Emrus. Kalau misalnya saya survei khusus anak muda, boleh khusus anak muda. Tapi misalnya saya menemukan Kang Maman paling populer di kalangan anak muda, ya kan? Maka saya harus bilang, Kang Maman dibandingkan dengan Kang Dedi paling populer, tapi di populasi anak muda. Itu pun harus ditanyakan lagi, anak mudanya diambil secara representatif apa enggak? Okay. Apakah dari seluruh, apakah dan sebagainya. Jadi begini Mbak Yona, survei itu bukan soal main-main. Apalagi bagi saya yang juga akademisi ya, itu bukan soal main-main. Karena itu survei itu bagian dari metodologi penelitian ilmiah yang sudah sangat established. Sudah puluhan bahkan seratusan tahun, itu hampir 100 tahun itu berlangsung. Oke. Cukup dulu, masih banyak bos, jangan diteruskan. Tepuk tangan dulu. Oke. Kalau tidak salah, 2 minggu yang lalu kita itu rapat tuh kemarin. Ada lembaga survei yang menangkan Anies, ada lembaga survei yang menangkan Prabowo, ada yang memenangkan Ganjar. Dikumpulkan semuanya. Kita itu nggak mungkin main-main dengan sesuatu yang kita pertaruhkan hidup dan mati hanya untuk bohong-bohong. Bung Jayadi Hanan, boleh pilih nomor berapa? Ini nggak ada hubungannya sama Pilpres kan? Oh, nggak ada. Karena peserta Pilpres ada 9 kan? Saya nomor 2. Nomor 2, oke. Kita buka debat. Oke, debat. Besok ini kan udah jelang debat ya. Yang pertama, sudah melakukan pre-survei awal siapa nanti mungkin yang akan lebih diunggulkan dalam debat besok mungkin? Ya kalau saya begini, secara prinsip survei itu bukan hasil resmi dari keputusan KPU soal siapa yang definitif dimenangkan dalam pertarungan Pilpres. Jadi survei ini hanya alat bantu, siapa yang kuat, siapa yang lemah, dan kemungkinan dia akan leading dalam pertarungan. Kayak itu aja. Banyak orang yang menghakimi seakan-akan survei ini bisa memenangkan segala-galanya. Nggak begitu. Kalau survei bisa memenangkan Pilpres, bubarkan partai, bubarkan tim sukses, bubarkan tim pemenangan, bubarkan relawan. Pakai aja pakai aja konsultan atau lembaga survei menang. Peta politik debat ke depan seperti apa, Mas Adi? Ini bantuan survei ini. Kenapa misalnya bagi kita yang kuliah dan belajar tentang ilmu survei, selalu mengatakan bahwa survei itu adalah seperangkat ilmu, saintifik dan ilmiah. Dulu kalau kita bicara tentang politik, yang didengarkan itu hanya ketua umum partai kok, darah biru, dan dia ningrat. Rakyat biasa itu nggak pernah didengarkan. Survei adalah ilmu politik yang kemudian memuliakan rakyat biasa,
yang selama ini tidak pernah dibicarakan menjadi hal yang penting. Oleh karena itu, kalau kita melihat kecenderungan secara umum, pemilu pasca reformasi, terutama 2004 sampai sekarang, baik pilpres dan pilkada, adalah mereka yang memang terkonfirmasi secara survei dan kuat. Oleh karena itu, terkait dengan pertanyaan debat, ingat, di survei juga membuktikan yang nonton debat di kita di pilpres 2019 yang lalu, cuma 30%. 70-nya nggak nonton. Anda setuju? Baik. Oh ya, Bung, silakan. Saya pikir ini kira debatable ya, secara filosofis, secara ideal demikian. Tetapi adalah fakta di lapangan empirikal ketika survei menunjukkan salah satu kandidat mendapat nilai ketika katakanlah habis debat gitu ya. Skor nilai pasangan A, pasangan B, pasangan C begitu ya. Ini akan menjadi perbincangan di ruang publik. Mereka yang swing voter atau undecided voter bisa tergiring loh. Karena memang melihat bahwa publik menilai bahwa sosok ini lebih memberikan respon. Jadi artinya bahwa saya mengatakan bahwa survei juga mempunyai pengaruh kepada tingkat elektabilitas. Kecuali memang kepada tingkat pendidikan seperti kita boleh jadi tidak tergiring. Gini, Pak Emrus. Ya, pertama gini, apa namanya, yang ditemukan oleh lembaga survei, misalkan survei itu kan data. Betul. Lagi-lagi kembali ke pernyataan. Betul. Data. Nah, data itu mau diapakan? Betul. Ya kan? Nah, yang mengapakan data itu kan itu data sudah milik publik. Yang mengapakan data bisa siapa aja. Nah, itu tergantung kan kepandaian masing-masing pihak kandidat kan gitu. Data itu kan menunjukkan juga skor kan? Tidak. Nah, itu yang kedua yang akan saya katakan. Itu yang kedua. Memang ada hipotesis yang mengatakan kalau kita mengumumkan hasil survei, betul, maka pihak yang menang di survei itu, betul, ya, itu akan mempengaruhi orang. Ya, itu maksud saya. Ya, itu hipotesis, Pak. Ya. Itu namanya bandwagon. Jadi ada hipotesis yang mengatakan bahwa kalau si A dinyatakan nomor 1, maka masyarakat akan ikut situ. Itu namanya bandwagon effect. Betul. Ya. Tapi ada apa namanya yang lain, efek yang lain yang namanya underdog effect. Underdog effect, bahwa orang cenderung simpati kepada yang cenderung kalah. Kalau dua itu yang terjadi, maka cancel out. Pengaruhnya menjadi tidak ada. Menjadi netral. Menjadi netral. Tapi begini, ratusan ribuan analisis terhadap dua hipotesis ini sudah dilakukan di Eropa, di Australia, di Amerika segala macam. Hasilnya tidak konklusif, Pak. Kesimpulannya artinya tetap kontradiktif kan? Kesimpulannya survei itu tidak bisa mempengaruhi, pengumuman hasil survei itu tidak bisa mempengaruhi pilihan orang. Tidak bisa. Dia hanya memotret. Ya, bukan itu poinnya. Oke, sedikit sebelum ke Bang Refli, Kang Maman dulu. Oke, saya tertarik dengan kata kriminal tadi, Bang Jayadi. Bahwa ada survei yang kriminal gitu kan. Iya, betul. Kalau produk kriminal itu digunakan dalam debat, apa konsekuensinya? Konkretnya produk kriminal dalam debat. Hasil surveinya kriminal kata Bang Jayadi. Hasil surveinya. Tadi saya yang menyinggung bahwa itu kriminal, bukan berarti ada lembaga survei yang kriminal. Tapi kalau opini yang dibangun adalah lembaga survei merekayasa hasil, termasuk dia menggiring opini, maka itu kriminal, bukan lembaga survei namanya. Ya, itu dia. Kalau hasil itu digunakan di debat, konsekuensinya apa? Ya, pertama kan itu apa namanya? Etik. Pertama etik, yang kedua mengapa si kandidat itu menggunakannya? Bisa dikenakan sanksi juga? Tidak tahu hukum kita bagaimana, kan begitu. Yang pasti ada sanksi etik kalau untuk lembaga survei. Di lembaga surveinya ada sanksi etik. Saya tambahkan terkait dengan pilpres, kalau ada yang merasa keberatan dan dirugikan terkait dengan hasil survei tertentu, datang ke KPU, ajukan keberatan. Nanti lembaga surveinya akan diadili oleh Dewan Etik yang dibentuk oleh KPU. Itu jelas, semua metodologinya, soal resource-nya, apapun itu bisa dikontrol. Ada jalur itu kan? Ada jalur itu, cuman problemnya publik kita yang merasa rasional, kelas menengah ke atas, yang selalu mencibir survei, nggak mau melakukan itu. Kalau tidak salah, 2 minggu yang lalu, kita itu rapat tuh kemarin, ada lembaga survei yang menangkan Anies, ada lembaga survei yang menangkan Prabowo, ada yang memenangkan Ganjar, dikumpulkan semuanya, dan di situ transparan siapa yang miring-miring. Ada yang miring-miring metodologinya, ada yang miring-miring tentang samplingnya, miring-miring tentang populasinya. Itu jelas dan clear. Hasilnya kelihatan siapa yang sebenarnya lebih mendekati kebenaran terkait dengan fakta itu. Tapi ingat, kebenaran ini tidak bisa dijudgementasi sebagai hasil pemilu dan menang secara mutlak. Ini bukan soal menang-menangan. Ini yang ada di Instagram kemarin ya? Iya. Satu memenangkan Prabowo Subianto, satu memenangkan Amin ya? Ya, termasuk juga ada yang memenangkan Anies kalau nggak keliru.
Nah, Jadi ini dihadirkan menarik, Bang. semuanya, ramai, metodologinya ini menarik kemudian akan sebenarnya kelihatan untuk kita siapa. diskusikan. Singkat. Iya, Sebelum karena ke box ini kan lainnya. pendekatan kuantitatif, objektif, saintifik. Harusnya hasilnya sama. Begitu ada miring-miring, berarti dia punya agenda politik tertentu. Karena publik kita melihat bahwa selain survei, lain hasilnya memenangkan salah satu kandidat. Bukankah itu suatu katakanlah yang dilakukan oleh para surveyor yang miring-miring itu adalah untuk saya tujuan tambahkan sedikit. Apakah miring-miring itu elektoral. sudah pasti ada agenda Saya atau tambahkan karena sedikit. salah metodologi? Itu yang juga perlu Iya, dipertanyakan. jadi begini, Bung Refli, silakan. kita itu bicara sebuah profesi kegiatan yang seolah-olah sama, homogen. Dalam dunia hukum misalnya ada lawyer white, ada lawyer black. Iya. Dalam survei juga begitu. Jadi kami itu tidak menuduh bapak-bapak di sini itu melakukan penyesatan. Yang kita persoalkan itu adalah ada survei yang memang kadang-kadang memang terafiliasi dengan tim pemenangan tertentu. Ada survei yang secara konsisten memenangkan si X. Wow, itu dari setahun 2 tahun yang lalu. Survei tidak begitu dong, harus ada pengetahuan. Iya, sama, profesi hukum juga begitu. Tapi yang ingin kita katakan adalah survei itu tidak seperti bapak-bapak semua. Banyak di luar sana yang pintar sekali dia menyajikan hasil survei saja, itu udah kelihatan. Ya, so what is the point? The point is, maksud saya adalah bahwa survei itu ya begitulah. Ada yang benar, ada yang nggak benar. Ada yang miring. Jadi jangan kemudian ketika kita bicara yang nggak benarnya, bapak-bapak tersinggung. Oh tidak, saya cuma bilang itu tidak boleh I begitu. know bahwa Jayadi Hanan profesional, Adi Prayitno profesional. Iya. Kemudian Deddy Kurniasa profesional. Walaupun dalam profesionalisme itu saya tanya, kok agak beda dia sama Jayadi Hanan dalam hal survei? Jauh sekali bedanya. Nah, begini. Nah, that's the point. Kan ada juga poinnya kan. Begini, misalnya tadi kalau bicara perbedaan hasil survei, Iya. kita bisa mempersoalkan perbedaan hasil survei kalau dia berada dalam misalnya kerangka waktu yang dekat. Misalnya survei hanya dalam minggu yang sama, Harusnya sama hasilnya. ya, dengan metodologi yang sama, betul. Sebagai harusnya itu mirip hasilnya. Kalaupun ada perbedaan, dia harus berada dalam rentang kesalahan yang disepakati, yang secara ilmiah itu boleh. Atau survei itu dilakukan dalam situasi yang berbeda, walaupun waktunya dekat. Misalnya pra pemilu dengan pra kampanye dengan ketika kampanye itu bisa berbeda. Terima kasih untuk box kali ini. Kita akan lanjutkan. Silakan, Bung Adi. Nomor berapa? 1. Wah, luar biasa. Oh, 1. Pilih nomor 4. Nah, kita buka nomor 4 jadinya. Oh, ada lagi. Oke. Kita buka nomor 4. Nomor 4. Kita buka nomor 4. 2024 ya. Oke, masih lanjut 2024. Silakan Shirley. Kenapa lembaga survei ini baru terlihat sangat aktif begitu? Itu menjelang-jelang tahun politik. Banyak lembaga survei yang terus-menerus melakukan survei. Ada peristiwa politik atau tidak. Oke, kalau Mas Dedi, silakan, Bung Dedi. Ya, yang dipublikasikan karena memang kebutuhan yang dipublikasikan itu urusannya adalah politik. Maka kemudian publik hanya bisa menyaksikan ketika tahun politik barulah kemudian ramai. Bagi saya, Bang Jayadi, Bung Dedi, ini kan hidup dan matinya memang dipertaruhkan sebagai peneliti. Kita itu nggak mungkin main-main dengan sesuatu yang kita pertaruhkan hidup dan mati hanya untuk bohong-bohong. Sekali kita bohong, kredibilitas seseorang, kita semua, lembaga kita akan tamat dan wassalam. Oleh karena itu bagi saya, itu tadi, survei ini hanya alat bantu, mau dipakai, alhamdulillah, nggak dipakai ya nggak apa-apa. Ini juga tidak ada berkaitan dengan surga dan neraka juga. Oke, terima kasih. Saya sering mendengar rumor bahwa lembaga survei tertentu yang hebat dibayar 100 miliar untuk menjalankan seri survei, ya mungkin selama durasi tertentu. Karena banyak yang ngomong, bahkan yang ngomong ini wakil ketua umum partai politik, orang politik dan lain sebagainya. Sekarang Bung Dedi lagi ya. Oke. Saya mau bikin pantun soalnya. 7 angka bagus. 7 angka bagus. Kita buka 7. Play or pass? Menurut survei pas. Menurut survei pas. Oh ya udah. Oke, survei pas. Lembaga survei. Ikut survei ya. Baik. Pas. Kemudian lanjut pilih nomor berapa? 8. 8. Kita buka box nomor 8. Random. Oke, silakan Bung Refli.
Sebelum tanya saya pantun dulu ya. Sedap. Paling enak makan tape. Cakep. Apalagi dikasih gula. Cakep. Manis kan? Paling enak si tukang survei. Sudah terkenal kaya pula. Emang iya punya lembaga survei atau melakukan survei itu bikin kaya, Bung Dedi? Kalau kami menerima honor lalu tidak mengerjakan survei, mungkin secara material ya kaya. Dalam artian kaya karena nominal besar. Tapi kalau kami menerima honor lalu bekerja, tidak juga. Karena hampir semua pembiayaan kami itu tidak akan jauh berbeda dengan pengeluaran yang mitra keluarkan. Saya sering mendengar rumor bahwa lembaga survei tertentu yang hebat dibayar 100 miliar untuk menjalankan seri survei, ya mungkin selama durasi tertentu. Saya kira setahun. Apakah itu akurat atau enggak? Karena banyak yang ngomong, bahkan yang ngomong ini wakil ketua umum partai politik, orang politik dan lain sebagainya. Cepet miliar katanya. Silakan. Saya. Siapa aja? Mungkin saja, tapi saya belum pernah. Oh belum pernah. Masa sih LSI belum pernah? Kan yang terjadi adalah, yang saya dengar adalah itu sih nggak mau keluar duit. Coba kalau keluar duit, nah itu surveinya pasti. Saya termasuk yang tidak percaya dengan rumor itu. Kenapa? Andai saja dia melakukan survei setiap bulan 1 kali dalam durasi 1 tahun, tetap tidak akan menghabiskan uang sebesar itu. Kalau ada yang melakukan itu, kan ada sampingannya, pemenangan kan? Iya. Oh beda. Iya, kalau itu lain konsultan. soal. Nah ini saya koreksi. Maksudnya itu ya. Silakan dikoreksi dulu. Saya koreksi ya. Kita dengarkan dulu. Survei itu biayanya sudah sangat jelas. Itemnya apa saja, ya. Dan itu tidak akan membuat Anda kaya kalau 500 juta kalau nasional. Iya bisa, misalnya 500 juta itu habis berapa? Bisa sampai habis 400 jutaan, belum lagi pajak, ya kan? Anda nggak akan kaya dari survei, nggak akan kaya, pasti itu. Paket tapi bundling. Kalau mau kaya jadi pengusaha. Yang kalau bundling, iya. Yang saya katakan yang bundling. Iya, Anda tadi bilang kan enak sekali jadi tukang survei, mudah kaya gitu kan? Nah, kalau puan cerana ambil gelas di dalam peti, survei itu tidak akan membuat Anda kaya, karena hanya cukup untuk membiayai hidup sehari-hari. Oh. Terima kasih. Oke. Cukup karena hanya untuk bekal mati. Oke, terima kasih. Terima kasih para panelis yang bintang tamu di box random ini, semuanya bermain pantun luar biasa ya. Oke, silakan Bung Jayadi. Berarti saya nomor 6. Nomor 6, kita buka box nomor 6. Statistik. Ini memang terkait dengan angka-angka. Oke. Baik, saya setuju bahwa memang angka-angka itu nggak bisa diotak-atik. Ini kan penelitian. Bisa Pak diotak-atik, tapi tidak boleh. Bisa tapi itu soal moral kan begitu. Iya. Artinya bahwa ini kan penelitian deskriptif, tidak penelitian korelasional atau uji hipotesis. Ya tergantung analisisnya bagaimana. Anda bisa lakukan analisis berikutnya. Kalau memang itu untuk elektabilitas, umumnya kan ke tingkat keterpilihan. Iya. Berapa popularitas atau katakanlah berapa elektabilitasnya. Nah, pertanyaan kritikal kita adalah bahwa ketika mentabulasikan data-data kuantitatif tersebut gitu ya, bagaimana para surveyor melakukan kontrol terhadap input data sehingga para pelaku petugas input data tidak menggiring kepada kekuatan politik tertentu. Pengawasan dan kontrolnya seperti apa? Bung Emru, dalam survei itu kan metodologinya sudah clear. Betul. Sebagian besar mereka menggunakan random sampling. Bukan persoalan sampling. Iya, bagaimana mentabulasikan data yang sudah masuk. Yang ini yang saya jelaskan. Oke, kita dengarkan dulu. Artinya, surveyor itu mulai dari yang paling bawah yang turun ke lapangan sampai yang paling atas, mereka tidak akan bisa memasukkan opini mereka. Sedikit saya potong. Bagaimana kemungkinan para surveyor yang menggunakan vendor di seluruh Indonesia? Pusat akan melakukan kontrol. Kalau di IPO, kami mengontrol 15% dari total populasi responden untuk kami cek ulang. Artinya 15% responden itu akan diwawancara 2 kali. Oke, kira-kira begitu. Silakan Kang Maman, sedikit saja Kang Maman. Mungkin nggak terjadi ada partai yang memberitahu kepada konstituennya jangan mau disurvei. Jadi kalau yang diwawancara itu Kang Maman, karena Kang Maman nggak mau, bukan berarti harus istrinya yang diwawancara atau anak nggak bisa.
kita juga harus menggunakan random lagi, kira-kira siapa penggantinya Kang Maman. Bisa tetangga sebelah, bisa tetangga jauh, bisa orang lain. Jadi itu yang saya kira secara teknis memang penentuan soal responden itu penting dan itu ketat kontrolnya. Dulu memang ketika awal-awal survei banyak Pak. Teman-teman saya misalnya yang relawan-relawan di bawah Kang Jayadi, memang responden-respondennya itu diakal-akali. Bahkan kuesionernya juga diisi sendiri tuh. Nah, itu ada yang begitu, ada. Tapi Baik. belakangan agak gampang mendeteksinya. Oke, silakan. Bung Jayadi langsung Bung Dedi. Pertanyaan Kang Maman bisa saya balik. Emang partai tahu konstituennya? Oke. Emang partai tahu semua pemilihnya? Kalau kelompok pengajian dan sebagainya saya Iya. tahu dan saya bilang jangan pernah mau disurvei ya, kan bisa. Iya Pak. Tapi apa itu kemudian bisa mengontrol semua? Misalnya pemilih PKS itu berapa yang lalu? Katakanlah 8% ya. Iya. 8% dari 200 juta berapa? Ada nggak survei yang selalu menggunakan responden yang itu aja? Itu dimungkinkan, ya itu panel survei namanya. Jadi dia orang yang sama, seperti TV rating. seperti TV rating. Oke. Itu boleh aja sepanjang transparan, tapi problemnya ada kelemahannya, misalnya kelemahannya lama-lama si yang disurvei belajar. Pendewasaan. Dia belajar, Terjadi pendewasaan. kalau lembaga ini pengennya ini bisa ini. Karena itu kalau LSI tidak pernah melakukan itu. Gara-gara dia saya bikin pantun lagi terakhir. Oke, Pak, terakhir. Ada pohon, ada dahan, cakep dong. Untuk dipanjat di akhir pekan. Survei jujur akan bertahan. Survei bohong akan ditinggalkan. Terima kasih Bung Nabi untuk closingnya mewakili para panelis. Dan sekarang kita juga ingin mendengarkan ya. Ini kan tugas dari rekan-rekan lembaga survei juga tidak mudah menjelang Pilpres 2024. Boleh dong diungkapkan mungkin harapan atau mungkin boleh sedikit curhat. Singkat saja, silakan Bung Dedi dulu. Ya, sebetulnya karena lembaga survei atau hasil survei itu memang bukan satu kebenaran yang administratif ya. Artinya dia tidak bisa dijadikan rujukan untuk penyelenggara pemilu. Maka seharusnya tidak perlu diperdebatkan apakah lembaga survei itu bisa dipercaya atau tidak. Karena faktanya memang seharusnya tidak dipercaya. Kenapa? Karena survei itu diskursus. Dia hanya perdebatan-perdebatan, dia hanya peta jalan bagi politisi. Kalau digunakan tentu akan membantu, kalaupun tidak juga tidak akan jadi persoalan. 2 atau 3 hal ya. Satu, kita ini sudah kenal survei sejak tahun 2000-an. Udah lama. Ini bukan barang baru. Jadi tanggapilah survei itu secara proporsional gitu. Itu satu. Apalagi kalau yang nanggepin itu orang-orang yang berintegritas seperti Bung Refli Harun. Tanggapilah secara proporsional, secara netral gitu. Kalau Anda politisi atau Anda berpihak kepada pihak tertentu, lalu menanggapi secara tidak proporsional, saya paham, ya kan? Karena itu politisi itu kalau hasil surveinya bagus dia percaya tuh lembaga survei. Tapi kalau hasilnya tidak menyenangkan dia, oh itu pasti tidak kredibel. Kira-kira gitu. Kalau politisi yang begitu saya nggak paham, ngerti. Itu satu. Yang kedua media Mbak Yu. Ya, gimana? Media juga. Keinginannya seperti apa? Media juga harus pilih-pilih. Jangan semua lembaga apapun hasil survei dikeluarin. Termasuk lembaga-lembaga media-media yang kredibel gitu. Kan media juga macam-macam kan? Ada yang abal-abal, ada yang kredibel, sama. Kantor hukum ada yang abal-abal, yang tidak, sama. Maka media yang kredibel, betul, apalagi jahat. Lembaga media yang kredibel harus juga selektif. Baik, terima kasih Bung Jayadi. Tepuk tangan dong. Oke, Mas Adi, pamungkas banget ini curhatan sekaligus closing statementnya. Silakan. Pertama, saya semester 1 itu sudah jadi surveyor. Jadi saya paham betul betapa susahnya menjadi surveyor di lapangan. Kadang diusir, kadang ditakut-takutin, kadang harus naik gunung, nyeberang laut dan betapa terus. Susahnya maksudnya. Betapa susahnya untuk melahirkan. Betapa suksesnya tadi. Betapa susahnya menjadi angka-angka dalam sebuah survei. Yang ingin saya katakan adalah survei itu kerja akademik dan kerja ilmiah. Saya tadi mengatakan bahwa kalau tak ada survei opini publik, rasa-rasanya rakyat biasa-biasa saja. Sulit untuk menjadi pemimpin di Republik ini.
Yang jadi pemimpin itu adalah darah biru, ningrat, dan hanya mereka, anak raja-raja. Nah rakyat biasa, petani, tukang beca gitu ya, kemudian kelas menengah ke bawah, itu tidak punya kesempatan untuk tampil dalam politik. Tapi survei ini adalah ilmu politik yang memuliakan orang yang biasa-biasa saja, tidak pernah dianggap penting dalam politik menjadi penting. Meski pada saat yang bersamaan kita tidak bisa menutup mata, banyak lembaga survei yang ngaku-ngaku lembaga survei, banyak yang ngaku-ngaku survei, banyak ngaku-ngaku yang punya data, tapi faktanya tidak. Kalau mau jujur, orang ketika merilis survei, minta hasil datanya secara utuh, baca. Yang kedua, tanya dia punya kantor atau tidak. Tanya juga orangnya ada atau tidak. Jangan-jangan semuanya halusinasi. Ngaku-ngaku survei, ngaku-ngaku punya lembaga, nyatanya hanya punya dia punya diagram, dibuat angka-angkanya hanya untuk menyesatkan masyarakat. Nah, tapi yang ketiga begini, kita ini saat ini sedang memasuki masyarakat dengan satu fenomena yang disebut dengan echo chamber. Masyarakat kita itu hanya mau mendengarkan dan bicara sesuai dengan seleranya, sekalipun itu salah dan tak benar. Dan pada saat yang bersamaan, masyarakat itu juga tidak pernah mau mengkonfirmasi apapun dari luar, sekalipun itu benar. Ini yang saya sebutkan, sehebat apapun survei, seilmiah apapun survei, karena masyarakat kita ini adalah echo chamber, apapun itu menjadi sesuatu hal yang dinial dan ditolak, Pak. Baik. Terima kasih Bung Deddy, Bung Jayadi, dan juga Mas Hadi untuk informasinya. Tepuk tangan untuk para panelis dan rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih untuk waktunya. Dan pemirsa, satu hal yang pasti tadi kita harus melihat kredibilitas, kapasitas dari lembaga survei yang bisa menjadi referensi kita untuk menentukan siapakah sang juara untuk memimpin Indonesia. Sekian dulu Q&A pada malam hari ini. Saya Yohana Margarita undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.